Inna sadaqah la tudfi'u ghadabar rabb wa tadfa'u mitatassu. Sedekah itu dapat menghilangkan kemurkaan Allah dan dapat menghindarkan seseorang dari kematian yang buruk, kematian yang su'ul khotimah. Habibi Muhammad khairil mursalin. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikki tamrah, fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibah, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami Al-Ansor Bukit Dago yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah Jumat dalam kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga kepada jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, karena tidak ada bekal utama, bekal istimewa, bekal terbaik untuk menghadap hadiratnya kelak selain daripada bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan mulia, bulan istimewa, bulan agung, yaitu bulan Ramadan. Bulan di mana di dalamnya terdapat mega bonus Ramadan, yaitu Lailatul Qadar. Siapa saja yang beribadah dan ibadahnya bertepatan dengan malam itu, Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin, seluruh ibadahnya lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Di dalamnya juga ada ibadah tarawih yang tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Tentu pada bulan itu juga kita diwajibkan berpuasa Ramadan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana kewajiban puasa itu ada pada umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian selalu dan terus-menerus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perintah puasa ini tentu khusus untuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila melihat dalam ayat ini Allah menyebut ya ayyuhalladzina amanu, artinya
orang-orang yang beriman, muslimin di seluruh dunia ini. Kemudian kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Ayat ini menunjukkan bahwa puasa Ramadan maksudnya, menurut para ulama juga terjadi atau diwajibkan kepada umat-umat sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi menurut para ulama, puasa Ramadan yang diwajibkan kepada mereka rubah. Menurut pakar tafsir Al-Imam Mujahid, seluruh nabi itu diwajibkan puasa Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, kaf di sini litashbih, artinya sama puasa Ramadan. Sebagian ulama mengatakan tidak mesti Ramadan, tetapi kewajiban puasa itu juga terjadi kepada atau diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Artinya tidak mesti Ramadan. Seperti misalnya puasa Nabi Daud, puasanya Siti Maryam, selain tidak minum dan tidak makan juga tidak berbicara. Nabi Daud sehari puasa, sehari tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pada masa jahiliyah sebelum datangnya Islam terbiasa berpuasa sebulan 3 kali. Dan setiap datang bulan Muharram, Rasulullah dan para sahabat juga selalu berpuasa Asyura. Tetapi ketika datang puasa Ramadan, maka semua puasa itu menjadi puasa sunnah dan diwajibkan Ramadan saja. Di Ramadan sendiri terjadi 2 kali perubahan. Yang pertama, dimulainya puasa itu ketika para sahabat saat itu sudah tidur setelah sholat Isya. Jadi ketika mereka berbuka, kemudian makan, minum, berhubungan dengan istrinya, lalu tidur, maka pada saat itu puasa dimulai. Akan tetapi puasa seperti ini sepertinya memberatkan para sahabat, sehingga banyak para sahabat di tengah harinya ketika mereka bekerja banyak yang pingsan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian berhubungan dengan istri kalian pada malam hari Ramadan, makan minum sampai terbitnya fajar. Sampai sekarang puasa diwajibkan demikian, dimulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la'allakum tattaqun, dalam ayat tersebut agar kalian selalu dan terus-menerus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan tujuan pokok disyariatkannya, diwajibkannya puasa, yaitu agar selalu dan terus-menerus bertakwa. Menggunakan fi'alul mudhari, kata kerja yang sedang dilakukan dan akan dilakukan. Yadullu 'alal istimrar, menunjukkan kepada selalu dan terus-menerus. Di sini mengisyaratkan kepada kita bahwa ketakwaan tidak hanya dilakukan pada bulan Ramadan saja, tetapi di luar bulan Ramadan pun harus selalu ada. Setidaknya ada beberapa tipologi atau ciri, tanda yang diisyaratkan oleh Al-Quran terkait orang-orang yang bertakwa. Di antaranya terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri yang pertama daripada orang-orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang yang selalu dan terus-menerus beriman kepada yang gaib, kepada Allah, kepada malaikat, kepada hari kebangkitan, kepada siksa neraka, adanya surga, adanya neraka, dan seterusnya. Selalu dan terus-menerus beriman kepada yang gaib.
Wa yuqimunas shalah, ciri orang yang bertakwa yang kedua adalah selalu dan terus-menerus menegakkan sholat. Tidak hanya mendirikan sholat tetapi menegakkan sholat. Nilai-nilai sholat tidak hanya ada di masjid tetapi ada di kantor, di pasar, di pabrik, dalam pergaulan sehari-hari, di keluarga dan seterusnya. Nilai-nilai sholat ada di dalamnya. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun, selalu dan terus-menerus menginfakkan sebagian harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara ciri orang yang bertakwa yang ketiga dalam ayat ini. Ciri selanjutnya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, yaitu orang yang selalu dan terus-menerus beriman kepada Al-Qur'an dan juga kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an. Yang tentunya kitab yang masih asli, Zabur, Injil, Taurat, Suhuf Ibrahim dan seterusnya. Wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada hari akhirat selalu dan terus-menerus mereka meyakini. Dengan demikian, orang yang bertakwa adalah orang yang selalu dan terus-menerus meyakini adanya hari akhir, sehingga mereka mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematiannya. Dan ini yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang cerdas. Al-Qayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematiannya. Ciri yang lain dalam Quran surat Ali Imran terkait orang-orang yang bertakwa. Wa'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang yang selalu dan terus-menerus menginfakkan hartanya dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, dalam keadaan ada maupun dalam keadaan tidak ada. Artinya terus selalu memperhatikan sosialnya, karena sedekah ini juga merupakan amalan yang dapat menghindarkan seseorang daripada api neraka. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah, kata Rasulullah. Hindari neraka walaupun harus bersedekah sepotong kurma. Inna sadaqah la tudfi'u ghadabar rabb wa tadfa'u mitatas su. Sedekah itu dapat menghilangkan kemurkaan Allah dan dapat menghindarkan seseorang dari kematian yang buruk, kematian yang su'ul khotimah. Kemudian wal afina 'anin nas wal kadhiminal ghaid, terlebih dahulu, yaitu orang yang selalu menahan amarahnya. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya di saat ia mampu membalas tetapi ia mampu memaafkan. Kemudian wal afina 'anin nas, yaitu orang yang mau memaafkan kesalahan manusia. Ayat terakhir dalam surat ini yang menjadi ciri orang yang bertakwa adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Orang yang bertakwa bukan orang yang bebas daripada kesalahan, tetapi ketika mereka melakukan kesalahan, zakarullah, mereka segera ingat kepada Allah, menyadari kesalahannya. Fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat, menyesali dengan apa yang telah dilakukannya. Kemudian walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak mengulangi kembali perbuatan dosanya. Ini diantara ciri-ciri atau tipologi yang disebutkan oleh Al-Quran terkait orang-orang yang bertakwa, dan ini yang menjadi tujuan pokok disyariatkannya ibadah puasa. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, dan kita berharap mudah-mudahan kita pulang nanti membawa bekal takwa sebagaimana dikatakan dalam Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Tidak ada bekal terbaik untuk menghadap hadiratnya selain daripada bekal takwa. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.
Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.